yang setelah UTS nanti juga saya. Oh, berarti Senin ketemu kalian ya? Satu hari. Jadi software rekayasa itu apa? Software itu kan perangkat lunak ya. Kalau software sudah tahu, kalau rekayasa, sebenarnya kalau rekayasa ini bahasa Inggrisnya itu yang ini engineering ini. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan kan engineering kalau selama ini teknik ya. Iya, Bu. Ini kalau sebenarnya itu yang benar kaidah bahasa Indonesia katanya itu rekayasa. Makanya kalau di ITB itu sudah mulai diubah jadi rekayasa. Jurusan-jurusan. Atau biasanya ditambahkan kalau nggak teknik rekayasa. Jadi apakah rekayasa itu kalian kan sebagai nanti sarjana terapan teknik ya namanya, gelarnya ya. Iya, Bu. Terapan teknik, Bu. Itu harus bisa merekayasa. Dan ini dengan menerapkan kaidah ilmu. Seperti perancangan, terus pembuatan konstruksi, pengoperasian kerangka, peralatan. Ini yang digarisbawahi juga adalah sistem dicarinya ini sistem yang ekonomis dan efisien. Jadi nggak sampai di sini aja, nggak cuma sampai pengoperasian dan perancangan aja, tapi harus mencari sistem yang ekonomis dan efisien. Jadi secara singkatnya ini penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan. Ini permasalahan dalam bidang teknik kimia atau teknokimia nuklir ya. Kalau dalam konteks perkuliahan ini nanti kasus-kasus yang dipecahkan cenderung industri kimia. Itu untuk software rekayasa, dan software rekayasa yang di sini ini lebih menitik beratkan kepada simulasi. Di mata kuliah atau mata kuliah terkait ini pemrograman komputer, termodinamika, asesmen kimia, perkembangan, proses tabur, tadi sudah. Yang teknik reaksi kimia ini menyangkut dengan reaktornya soalnya ada reaktor non kinetik dan kinetik. Dan mungkin nanti bisa menyebut mekanika fluida dan pemisahan, perencanaan alat proses. Kemudian nanti untuk perencanaan instalasi proses ini belum ya kalian ya? Atau sudah semester ini? Semester ini, Bu. Semester ini ya berarti ya. Semester ini nanti kalian berarti udah semester akhir ya? Sudah, Bu. Sudah sampai tugas perencanaan instalasi proses nanti kan. Terus nanti kalau kalian mau membuat tugas akhir, kalau mau dibantu Aspen Plus ini juga bisa. Jadi kalau misalkan nanti kalian tugas akhirnya pakai Aspen ini, bantuan Aspen, harus juga kalian mengecek itu dengan perhitungan Excel. Karena kalau Aspen itu cenderung itu bisa membuat tadi terjerumus itu tadi saya katakan. Jadi misalkan neraca massa, neraca energinya harus dicek dulu. Ini materi perkuliahannya tadi sudah saya jelaskan. Saya jelaskan tadi model keseluruhan sudah. Ini kita masuk ke materi pendahuluannya. Jadi software rekayasa di sini ini cenderung ke simulasi. Jadi simulasi ini kenapa diperlukan? Jadi misalkan untuk menguji pemodelan. Jadi misalkan kalian sudah nge-lab, ada data penelitian, atau yang nge-lab bukan kalian tapi ada data penelitian, kemudian dimodelkan dengan pemodelan numeris, nanti kan didapatkan persamaan ya. Persamaan ini kemudian bisa disimulasikan. Jadi simulasi ini sebelum masuk ke skala besarnya atau skala industrinya. Ini jadinya membantu untuk simulasi prosesnya. Jadi kalau pakai simulasi proses dengan software rekayasa ini kan cenderung tidak ada biaya ya, daripada langsung dengan skala
lab. Dengan skala lab ini kan nanti bisa sebelum ke software rekayasa bisa skala pilot. Skala pilot ini, bayang nggak skala pilot itu maksudnya apa? Sebelum ke industri. Prototype bukan, Bu? Nah, ya bisa. Jadi dari lab masuk ke skala pilot, kemudian baru ke industri. Nah, ini bisa pakai prototype. Jadi sebenarnya skala pilot ini kalau yang lengkap ya, kalau yang lengkap prosesnya ini adalah skala industri dalam skala yang lebih kecil, tapi lebih besar daripada yang skala lab ini. Jadi bisa pakai skala pilotnya ini atau langsung ke simulasinya ini dulu sebelum ke skala industri. Itu ya untuk software rekayasa. Jadi dia merupakan software simulasi kalau di mata kuliah ini. Jadi misalkan ada proses ini kan dari awalnya dari bahan bakunya, misalkan ini dari lingkungannya dulu ya, dari alam, kemudian dibuat bahan bakunya jadi produk intermediate atau produk menengah, kemudian baru jadi produk akhir. Ini lagi lakukan simulasi dari sampai terbentuk produk yang akhir ini. Ini contohnya di sini kopi. Ini pentingnya simulasi proses di sini untuk mensimulasikan proses yang dinamis. Nggak cuma untuk proses yang steady ya, cuma proses yang steady. Kemudian untuk pelatihan juga bisa, untuk memutuskan sesuatu juga bisa, misalkan ada beberapa tipe proses, terus disimulasikan nanti terus dipilih pakai prosesnya yang mana. Kalau ini sudah dipilih prosesnya, baru dioptimasi prosesnya lagi. Misalkan untuk tekanan atau suhu. Nanti kan kalau di simulasi Aspen ini memasukkan input, kemudian memasukkan suhu, tekanan, ini juga bisa diubah-ubah ya suhu dan tekanannya, nanti dilihat outputnya mana yang lebih ekonomis dan efisien. Kemudian bisa untuk mendesain satu proses juga dan untuk pengembangan atau penelitian. Nah, selain itu, untuk software simulasi ini juga bisa untuk perhitungan neraca massa dan energi. Jadi langsung dimasukkan tadi input, output, terus kondisi operasinya, nanti bisa keluar neraca massanya. Terus bisa untuk memprediksi efek-efek perubahan input proses tadi ya, untuk optimasi prosesnya. Terus bisa menganalisis, mengoptimasi suatu prosesnya. Kemudian alat bantu untuk melakukan studi kelayakan suatu proses. Contohnya bisa untuk tugas akhir juga. Kemudian sebagai alat bantu untuk memahami proses yang terjadi dan memvalidasi simulasi model suatu proses. Jadi kan tadi yang tadi saya jelaskan tadi ada pemodelan numeris dari skala lab. Nah, ini untuk memvalidasi. Penggunaan software ini akan efektif jika ini penginputan senyawa komponen dilakukan dengan tepat. Jadi misalkan di database-nya Aspen ini kan sudah banyak ya, tapi ternyata komponen atau senyawa yang kalian ingin simulasikan itu nggak ada, di Aspen ini juga bisa dimasukkan senyawanya. Senyawa yang baru yang nggak ada di database Aspen ini bisa dimasukkan. Kemudian untuk pemilihan metode perhitungan simulasi, ini bisa berdua, ada termodinamika, termo,
dan proses transfer. Atau disebut juga proses transfer. Di sini juga diperhatikan kinetikanya juga. Selain ada. Jadi kalau dilihat dulu penentu reaksinya atau pembatas reaksinya itu apa? Apakah dia cenderung ke arah kinetika atau transfer atau dia hanya kesetimbangan termodinamika? Untuk kesetimbangan termodinamika sendiri ada beberapa macam ya. Sudah pernah dipelajari belum ya di termodinamika? Misalkan Redikong atau RK atau SRK sudah pernah disinggung waktu termodinamika belum? Lupa Bu. Yang dapat A siapa? Aduh. Banyak Bu kelihatannya dapat A Bu. Saya B, Bu. Saya B, Bu. Kalau gini ngaku. Ya B saya juga Bu. Nanti coba dibuka lagi. Kalau enggak, bukunya pakai apa? Minut panas kan ya? Soalnya kalau di Aspen ini kan langsung dipakai. Padahal harus benar metodenya ini. Kalau salah, hitungannya bisa salah dan nggak ada yang ngasih tahu. Yang banyak digunakan sih itu. Kalau Aspen kan nggak cuma gas ideal ya, jadi biasanya pakai metode-metode kesetimbangan itu. Coba nanti dibuka lagi termanya ya. Terus ini software rekayasa ini juga tidak akan efektif kalau penggunanya atau usernya ini belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sistem proses dan prosedur penyelesaian. Jadi ini mata kuliahnya yang terkait harusnya pemodelan numeris juga ya. Kalau pemodelan numeris yang dapat A siapa? Aku Kalau waktu mata kuliah pemodelan numeris yang dapat A siapa? Gampang nggak sih kalau pemodelan numeris? pemodelan yang pakai MATLAB itu ya, Bu? Bukan Yes. yang teori, yang Bu Vivi kayaknya kalau kalian. Yang Bu Vivi kalau nggak salah. Nah itu Oh, Bu Vivi. Wah, itu enggak A itu. Pasti orang lain. sulit kalau pemodelan numeris. Lebih ke lupa sih, Bu. Sulit enggak? Bener-bener Bu. Makanya bukunya yang Pak Wahyudi itu. Atau buku hijau. Bukunya yang kuning itu nggak sih? Ya beda-beda sih. Hijau. Hijau, Bu. Iya ada hijau ada kuning. Ya yang Pak Wahyudi itu kan. Yang kalkulus itu kan. Apa nggak buku kalkulus? Bukan yang buku pemodelan. Enak kok. Ada. Lupa Bu nama pengarangnya siapa ya? Vivi Nurtiana ya. Ini udah semester akhir udah lupa semua. Ya. Iya Bu. Ilmunya volatil, Bu. Terus ini juga penting, paling penting nih kalau menurut saya. Jadi pemodelan yang disimulasikan ini nggak akan efektif kalau modelnya ini tidak mempresentasikan proses aktualnya dengan akurat dan valid. Ini kan kalian dari model terus dibuat simulasinya. Harus benar-benar dicek dulu. Kalau software Python ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Bu pernah dengar. Itu lebih ini lagi lebih tingkatnya lebih. Tapi dia bahasa pemrograman juga kayaknya. Tapi Iya, kalau Bu. dalam teknik kimia, kalau Python kan kayaknya nggak cuma teknik kimia ya. Kalau Aspen ini cenderung lebih ke teknik kimia aja yang menggunakan. Jadi software simulasi ini nggak cuma ada Aspen aja,
yang lebih apa namanya, lebih lama itu ada Visual Basic dan MATLAB. Kalau ini Visual Basic, ini versi lamanya dari MATLAB. Ini pakainya dari Microsoft Excel. Microsoft Excel mengembangkan Visual Basic ini. Jadi ada trial error-nya, analisis data, analisis analis. Ini hampir seperti MATLAB ya, lihat pakai bahasa pemrograman, dari pemodelan diubah ke bahasa pemrograman. Kemudian ada MATLAB. Ini kalian kapan? Tahun kemarin ya? Semester kemarin atau tahun kemarin? Tahun kemarin, Bu. Ini Semester 4 kalau nggak salah. Semester 4. Kenapa ya ini? Ini kalau MATLAB kalian juga sudah pernah menggunakan. Masih ada nggak di laptopnya? Oh, di uninstall. Masih, Bu. Langsung uninstall, Bu. Ini kalau MATLAB kan dari pemodelan dibuat algoritma dulu, kemudian dibuat bahasa pemrogramannya. Masih ingat fungsi-fungsinya? Ini ada OD, ada 45, zero, apalagi pernah pakai apa? Fmin search, Bu. Bisa buat apa itu? Untuk nentuin nilai minimumnya, Bu. Ya, untuk optimasi ya. Iya, Bu. Terus apa lagi? Ini banyak juga nih, selain ini ada konsol. Udah pernah dengar konsol? Konsol. Bukan. Konsol. Konsol itu ya mirip-mirip MATLAB ini, tapi dia lebih canggih sedikit ya. Di bahasa pemrograman juga. Tapi dia tampilannya bisa lebih sampai 3D atau 4D ya dia. Jadi kayak perpindahan parahnya bisa dilihat lebih. Jadi misalkan bentuk grafiknya seperti ini ya, terus bisa diputar-putar gitu kalau konsol. Ini yang dipelajari untuk mata kuliah ini ASPEN Plus. Ini contohnya, jadi tadi saya sudah menjelaskan, jadi kalau di ASPEN ini tinggal tarik alatnya, misalkan ini player, ditarik kemudian tinggal memasukkan, ini dibuat dulu streamnya ini, terus dihubungkan, koneksikan, kemudian baru dimasukkan inputnya, terus di run, itu sudah nanti sudah keluar. Ini contohnya di sini dulu ya, misalkan satu alat ini nanti langsung bisa keluar outputnya. Nanti kalau sudah membangun satu proses atau satu plan, ini nanti kompleks ada macam-macam alat ini. Ini kalau ini cuma mixer biasa, cuma dicampur aja di sini. Ini langsung, ini juga ada kolom ini bisa distilasi kelas. Terus ini ada separator yang dikomposisi. Ini dia pakai pirolysis. Ada produk. Ini langsung tampil. Kalau sudah benar semua inputnya, kan termasuk input itu enggak cuma komponennya ya, tadi metode perhitungannya harus sesuai, kemudian baru kalau sudah sesuai semua, terus kalau di ASPEN ini hijau atau biru ya, dan apa itu nanti kalau sudah biru semua, centang semua itu baru sudah benar prosesnya, langsung bisa keluar produknya. Produknya nanti sudah termasuk dari maksimum, kemudian kondisi operasinya, tekanannya, masih bukan kondisi operasinya, suhu dari produknya ini.
Jadi ini seberapa penting MATLAB dan Aspenbus untuk sarjana teknik kimia. Jadi bisa mempersingkat waktu ya. Dan bedanya MATLAB dan Aspen, kalau MATLAB kan lebih ke menyelesaikan persamaan-persamaan ya, untuk bisa plot profitnya. Terus kalau desainnya, kemarin kalau di MATLAB nggak sampai simulingnya ya? Simulingnya Enggak, Bu. sebenarnya, Simulingnya harusnya dipelajarin, cuman ini nggak diajarin, Bu. kalau simulingnya ini sebenarnya juga sama, hampir sama dengan Aspen ini. Jadi dia bisa untuk desain proses kontrol. Dari Pak Denny nggak ngajarin simuling ya? Enggak, Bu. Oh, Pak Denny kemarin apa? Otomatis. Terakhir tuh Kasus-kasus aja F0 ya? apa? Kayak kasus nentuin F0 apa gitu, Bu. Lupa. Terus kalau Aspen ini bedanya dengan MATLAB, dia lebih ke desain prosesnya, tidak menyelesaikan persamaannya langsung dipakai. Terus dia bisa memvariasikan kondisi operasinya, terus bisa melihat pengaruhnya tadi sudah dibahas kegunaannya tadi. Dan bisa pakai prosesnya dinamis juga bisa. Ini untuk perbedaan. Dan Aspen ini dikembangkannya dari sudah lama ya sebenarnya, dari 1980-an. Ini singkatannya Advanced System for Process Engineering. Ini baru setelah dikembangkan baru komersial itu tahun 82. Terus awalnya ini lebih ke petrokimia dan minyak bumi. Kalau sekarang untuk kayak biomasa atau bioproses, bioteknologi sudah bisa. Di Aspenbus ini solusinya terintegrasi lengkap untuk industri proses kimia karena sudah sampai tadi analisis ekonomi dan analisis energi. Nah, bisa lihat analisis biaya dan probabilitas atau keuntungannya, kemudian punya pusat data atau database. Bisa juga untuk estimasi dan prediksi sifat fisik, mengajarkan hasil observatif. Kemudian bisa mencari data proses yang cocok untuk model simulasinya, bisa untuk optimasi proses, dan bisa menampilkan hasil ke lembar kerja. Jadi kalau tadi ini produknya sudah tampil, sudah selesai run-nya, nanti bisa lihat di lembar kerjanya itu ada, sudah lengkap. Ini Aspen ini sebenarnya ada Aspen IC, Aspenbus, ada Aspen Property, Aspen Dynamic, kemudian ada Exchange Reduction dan Rating dan Economic Evaluation masih banyak lagi. Kalau Aspenbus ini membuat simulasi model dan optimasi proses. Kalau Aspenbus ini cenderung ke hidrokarbon dan lebih cenderungnya ke oil and gas, dan Aspen Property untuk regresi data, dan Dynamic untuk operasi kontrol, untuk changer design, ini untuk simulasi detail heat exchanger, dan bisa economic evaluation dan ya energi analisis juga. Ini untuk yang versi 8.6, ini rekomend hardware-nya, minimumnya, memorinya, RAM-nya 4 GB, terus di hard disk-nya ini 40 GB. Ini paling minimumnya Intel Core 2. Nah, ini laptopnya memenuhi enggak ini? Mungkin di laptopnya kalau file-filenya itu bisa dihapus dulu atau dipindahkan ke, mungkin ada yang punya hard disk eksternal, jadi memang dia butuh di hard disk space-nya memang besar. Kalau enggak tetap bisa sih, tapi lemot banget.
Gimana nih? Laptopnya memenuhi nggak nih? Laptopnya baru-baru kan kalau kalian? Memenuhi, Bu. Terus ini nggak bisa ya kalau diinstal di yang basisnya Apple, Oh, nggak bisa, Bu. MacBook nggak bisa, Bu. nggak bisa. Karena dia kan kita ini crack ya. Mungkin kalau yang asli mungkin bisa sih. Setahu saya kalau yang iPad, Apple itu nggak bisa karena dia basisnya Windows. Dia nanti link ke Windows. Nah, temen saya kemarin itu ada yang nanyain ini kan, dan ini terus dia pakainya Apple MacBook itu. Bisa. Jadi dia pakai laptopnya yang malah laptop yang dia ada lagi laptop tapi yang lama. Nah ini tadi yang saya bilang simbol kalau sudah biru semua itu maksudnya seperti ini simbolnya. Jadi kalau ini inputnya sudah komplit. Inputnya tadi yang nggak cuma komponennya tapi juga metode perhitungannya. Jadi kalau sudah sesuai, nah ini yang bikin stres tuh kalau kayak gini nih munculnya yang merah ini. Dan kan kalau ngelacak ini kalau di Aspen agak rumit, yang mana yang bikin error. Terus ini ada yang lain atau kayaknya ini, tapi yang paling sering muncul itu dua ini yang harus diperhatikan. Ini tampilan jendelanya. Terus kalau ada yang bingung bisa buka helpnya. Ini kalau memulai halamannya bisa pakai blank simulation atau chemical speed unit. Yang kita gunakan nanti yang ini aja dulu ya. Atau blank simulation. Terus nanti kalau misalkan sudah terinput semua, ini kalian tinggal klik kalau mau step by step, ini bisa klik next ini. Apa yang perlu diinput, nanti dia akan memandu. Kalau sudah selesai semua, tadi ya notifikasinya biru centang tadi, nanti bisa di-run. Ini untuk propertiesnya ada setup, di sini ada settingan informasi profilnya, diberlaku syarat menyeluruh, dan identifikasi semua komponen yang digunakan. Terus kalau ada yang nggak ada di database Aspen, kalian bisa masukkan. Kemudian identifikasi metode perhitungan, tadi ya bisa pakai pertimbangan termodinamika, dinamikanya, atau dari proses transfernya atau transformasinya. Transport. Terus nanti di property set ini ada definisi property setnya, pakainya apa, metodenya, perhitungannya. Jadi di sini yang dimasukkan kita itu dari setup, dari tiga ini aja. Ini yang lain nanti akan mengikuti. Ini kalau mau buka data laboratorium secara umum di sini ada. Kemudian nanti setelah di-run itu semuanya bisa dibuka. Ini analisisnya seperti apa. Terus nanti bisa dilihat produknya hasilnya seperti apa. Ini untuk yang ada dua. Tools yang digunakan ada properties dan simulation. Ini yang setelah di properties ini sudah biru semua, ini belum ya. Ini berarti komponen dan metodenya belum dimasukkan atau belum komplit. Jadi setelah ini sudah bisa, baru bisa disimulasikan. Ini makanya resultnya belum
muncul tanda centang biru. Harusnya dia kalau sudah selesai semua, yang muncul tanda centang biru bisa dibuka. Nah, untuk tab yang simulation, ini ada tambahan closed stream ini aliran ya. Alirannya ini yang menghubungkan model operasi dan transfer materialnya. Jadi yang aliran-alirannya itu maksudnya stream atau aliran itu maksudnya ini. Itu maksudnya. Nah, ini aliran atau stream itu maksudnya ini. Di sini juga bisa disimulasikan utilitasnya, kemudian nanti lihat reaksinya. Ini reaksinya lebih cenderung ke kinetikanya ya. Stoichiometrinya. Kalau lagi reaksinya bisa. Terus nanti bisa memilih streamnya, terus konvergensi dari metodenya apakah sudah sesuai, dan melihat ini mengevaluasi atau manipulasi prosesnya, dan bisa dianalisis. Dan ini ada equation-nya atau persamaannya, kemudian baru bisa lihat kalau sudah di run itu nanti bisa lihat result summary dari sini. Nanti ada tabel-tabel untuk pendahuluan dari Aspen ini. Nah, sekarang untuk instalasi dari Aspen Plus ini untuk keperluan pembelajaran ini ya, bukan untuk komersial. Kalau komersial kalian harus beli, misalkan kalian nanti di perusahaan nanti harus kalau kayak gini tuh harus benar-benar beli. Orang nanti bisa kena peraturan atau undang-undang bisa menyalahi. Untuk keperluan pembelajaran bisa nanti bisa buat ini ya, ini linknya. Kalau saya pakainya yang versi 10 ini. Nanti diinstal ya ini. Ini saya berikan beberapa versi. Kalau di tingkat ada, kalian bisa minta. Nggak, soalnya kalau download memang agak besar ini. Bukan hanya filenya, filenya ini besar. Jadi kalau saya berikan dengan misal di Google Classroom itu juga sangat berat. Saya kasih linknya aja. Kalau misalkan bisa ketemu offline itu juga bisa. Kalau kalian ketemu bisa kakak tingkat kalian siapa, ada yang ketemu nggak ini? Nah, itu bisa diminta sebelum mereka wisuda yang 2017. Kayaknya kemarin yang punya itu Retnaning itu Rian Agalio. Definitifnya gunakan device atau laptop yang kompatibel sesuai requirement ya, dan matikan antivirusnya terlebih dahulu. Kemudian ini saat proses download, saat proses instalasi ini antivirus dan internetnya ini harus diputus dulu. Kemudian ditutup semua ya aplikasinya. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau dia pakainya Apple nggak bisa karena dia pakainya Windows. Terus yang perlu diperhatikan lagi, kalau misalkan kalian sudah install, kemudian kalian buka Aspen-nya dan sudah sesuai dengan panduannya untuk menginstalnya tadi. Nah, waktu kalian buka Aspen-nya nanti ada tulisan unable to process karena lisensi semua in use, kata-katanya. All the lisensi is used. Nah, itu kalian jangan panik dulu. Jangan langsung di uninstall atau
ulang lagi installnya, tapi di close aja, di close dulu, kemudian dimatikan laptopnya. Semaksimal mungkin, masa dimatikannya selama mungkin. Misalkan kalau malam dibuat ngerjain tugas nggak ya? Kalau bisa didiamkan semalaman atau seharian. Kalau seharian nggak bisa ya kan kuliah. Itu nanti terus dibuka lagi. Itu harusnya udah bisa. Terus nanti di link tadi itu jangan cuma baca dari panduannya, tapi juga dilihat videonya ini supaya memudahkan. Jadi dari link yang saya berikan tadi, yang tadi 10, yang ini ada video panduannya. Ini lebih memudahkan kalian. Ini agak rumit ya kereknya, nggak kayak MATLAB. Nanti saya share tutorialnya. Ini tutorialnya. Ini juga disebutkan ya, matikan sambungan internet dan antivirus dulu. Kemudian harus di-crack dulu. Jadi sebelum diinstal harus di-crack dulu ya foldernya ini. Jadi setelah kalian download nanti ada folder ini, Sentinel ini. Terus ini klik kanan, copy nama komputernya. Ini di sini tuh cuman ngopi komputernya, kemudian klik advance. Ini soalnya kalau saya pandu lewat Zoom ini, Zoom kan juga berat ya. Di sini kan butuh internet. Dan dimatikan sambungan internetnya. Ini saya juga bingung caranya gimana. Tapi tadi kalau belum jelas dari videonya bisa tanya ke saya ya. Videonya tadi sudah jelas. Jadi Bu Hanum, ya, punya saya yang tipe V8.6 nggak apa-apa, Bu? nggak apa-apa. Mau pakai versi berapapun nggak apa-apa. Oh, lu udah install. Udah bisa, Bu, kemarin. Udah Anunya, coba. linknya punya nggak? Bisa di-share nggak? Linknya Bu. itu dari Nanda, Bu. Kemarin udah di-share di grup kelas. Oh, berarti Sama video YouTube. udah berapa banyak ini yang udah install? Nanda kayaknya sudah deh, Bu. Panji belum, Bu. Panji, Bu. Udah ada setengahnya belum? Tapi Bu emang agak ini, Bu, agak yang di ini kan, jadi banyak stepnya gitu loh. Iya, banyak stepnya. Ini kan baru Kalau dijelasin ya Bu, kayaknya lebih rumit, mending dari video Bu, langsung di ini. Soalnya dia bakal Iya. loncat-loncat terus Bu. Iya sih. Jadi kalian, soalnya ini kan nggak bisa ya kalau saya pandu kan ini kan jadinya nyambung internet. Saya bingung. Jadi nanti lihat videonya sendiri ya. Saya nanti dikasih linknya ya. Ya Bu. Kok 86 saya nggak ketemu yang nyari. Saya yang 10 nemu, yang 86 nemu, cuman pakai yang 86 aja Bu, menyesuaikan sama laptop saya Bu. Ini terserah sih kalian bisanya yang versi berapa sama. Tapi nanti paling kan beda-beda dikit. Saya minta ya nanti ya linknya yang ini. Iya Bu. Sama di-share ke teman-temannya. Step-stepnya soalnya sebelum diinstal itu kan step-stepnya ini kan banyak kan ya. Dari 1 sampai 4 aja ini. Baru nge-crack-nya aja.
baru diinstal di step kelima. Punya saya kemarin butuh 2 hari, Bu, baru keinstal. Saya kemarin juga iya dulu pas install itu juga berhari-hari. Itu kan dimatiin dulu juga kan dulu. Iya, dan Iya, download yang dimatiin. mau Berapa Yang giga itu? mulai mau ngeinstal itu lama banget. Banyak banget tahapannya. yang di Jogja, kalau mau misalnya mau minta instalin bisa ke aku. Cuman sore ini aja ya. Sore ini aja Nanda. Saya juga ngebantuin instalin, Bu. Nanda buka Soalnya jasa, Bu. ini maksudnya daripada saya install laptop satu orang, mending dikumpulin banyak biar sekali jalan, Bu. Kalau satu-satu malah lama, Bu. Langkahnya juga banyak, jadi harus bolak-balik, Bu. Iya sih. Ini aja saya yang versi 10 tadi mau coba buka, ini aja nggak bisa ini. Saya klik dari tadi loh ini. Nanti saya coba matiin dulu. Bisa versi 10, soalnya kemarin sebenarnya sudah punya versi 8. Nah itu saya pas lihat ada peringatan unable to access, terus lisensinya in use semua, itu saya langsung uninstall, padahal kan nggak harus gitu, di close aja dulu kemudian dimatikan laptopnya, nanti nggak bisa lagi. Itu saya kesalahannya di situ. Kalau punya Nanda kemarin kayaknya udah ada sama lisensi crack-nya deh, Bu. Cuma Saya juga iya belum dicoba lagi kalau udah dibuka lagi gitu loh. nanti pokoknya yang sabar ya waktu install ini ya, soalnya ini kan sudah kan. Sebenarnya kalau STN itu udah beli, tapi harus pakai laptop yang di sana dan harus servernya nyambung, makanya susah juga. Sudah beli lisensinya itu, tapi harus pakai laptop yang laptop komputer yang di itu, yang di lab, yang di belakang, bukan yang kita pakai untuk MATLAB, yang di belakang, yang di dalam pintu kaca itu. Jadi kalau saya nggak bisa, ini juga install ulang. Sudah untuk materi kuliah hari ini, ada pertanyaan? Saya belum bikin Google Classroom. Presensinya sudah? Sudah saya buka. Bentar, Bu. Saya sekalian bikin classroom-nya dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.